Apa ini dead shoes lokal paling skena sekarang? Nah ini bahkan lebih empuk daripada Ultraboost dari hasil barometernya. Gokil ya. Pertama kali loh kita lihat brand Indonesia sebadak ini, padahal harganya under 1 juta. Hai kalian kaum-kaum kaki lebar dan besar punggung kaki tinggi, ini sepatu buat kalian. Halo guys, Dimas di sini, dan sesuai dengan requestan kalian yang sudah berbulan-bulan, kami mohon maaf, akhirnya kita potong Calvert Future Wave ya. Alasannya sebenarnya sederhana, kita pengen ngetes sejauh apa kekuatan dari sepatu ini. Biar apa? Biar valid data-datanya. Jadi kita nggak sembarangan cuman pakai sebentar doang, sehari 2 hari gitu. Enggak, kita pakai berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan biar tahu kualitas sepatunya. Karena kalau kita flashback sedikit, ini adalah salah satu rilisan paling menarik ya, setidaknya dalam beberapa waktu ke belakang ya, dari brand Indonesia. Desainnya gila, cakep banget. Bahkan menurut gue pribadi, ini desainnya bisa disandingkan di level yang sama dengan NB 1906R atau dengan Kayano 14. Ya level uniqueness-nya, fresh-nya sama lah, ada di tahapan yang sama. Tapi kan itu preferensi pribadi ya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen aja, setuju atau nggak setuju, kita bisa discuss. Nah, balik lagi sama sepatu ini. Jadi dari yang gue paham, Easter waktu mendesain sepatu ini melibatkan banyak pertimbangan yang ternyata pas gue dalami lebih lanjut, pertimbangannya itu sangat-sangat menarik sekali. Kayak gimana detailnya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Calvert Future Wave. Oke, kayak kalian bisa lihat ya, basic desain ini terinspirasi dari dead shoes. Meskipun tidak mengambil tarikan-tarikan garis dari dead shoes luar, ya kita masih bisa melihat kalau ini tuh bahasa desainnya masih dead shoes ya. Correct me if I'm wrong ya, tapi sepengamatan gue dan penglihatan gue, ini tuh fresh dan mantep banget. Terutama kalau kalian lihat sepatu ini pas masih baru, belum bekas kaki Oki ya. Kayak kalian bisa lihat ya, bekas kaki Oki membuat sepatu ini menjadi sebuah karya seni yang begitu bermakna, berwarna gelap maksudnya ya, kayak kalian bisa lihat di sini kan. Nah, kalau kita lihat perubahannya itu ada di material suede-nya yang menggelap, tapi sebenarnya nggak usah khawatir ya, kalau kita bisa clean up suede-nya dengan baik. Nah, sayangnya lagi Oki tidak meng-clean up suede-nya dengan baik, padahal kita kan punya Umbre ya, yang dimana foamnya itu bisa bersihin suede atau leather dengan sangat aman. Mesh-nya juga sama, bisa di clean up loh. Ya sudahlah ya, toh udah gua potong juga di sini. Dan kalau kita ngomongin soal kekuatan suede-nya juga di sini ya guys, ini suede asli by the way ya, dan kita coba cek Dremel, ternyata hasilnya di atas rata-rata yang membuat kita memberikan poin 4 dari 5. Gimana dengan mesh-nya? Ini juga baik sekali, dimana hasil pengecekan kita selama 10 detik di bawah Dremel itu menunjukkan ketahanannya di atas rata-rata. Meskipun bukan yang terbaik ya, tapi 4 dari 5 adalah poin yang cocok lah untuk mesh-nya yang dipakai sama Calvert di sini. Oh, apakah itu aja? Enggak. Mesh-nya ini kita coba tarik juga, mendapatkan kalau mesh ini bisa menahan beban sebanyak 3,7 kg force, yang artinya dia masih rata-rata sih, tapi rata-rata aja udah baik ya. Kalian bisa mendapatkan kualitas material seperti itu loh dari sepatu ini. Apakah Calvert cutting cost? Ternyata jawabannya enggak juga. Kalau kita dalamin di sini nih ya, di bagian lining, di mana seringkali kita menemukan brand-brand itu tuh habis banget di liningnya. Yang artinya apa? Pas kalian keluar masukin kaki di sini, yang bakal habis atau rusak duluan adalah bagian liningnya. Tapi enggak dengan Calvert. Ya, berbulan-bulan kita uji coba, dia masih mulus. Ternyata terwakilkan juga dengan Dremel, kita mendapatkan hasil di atas rata-rata yang kita berikan poin 4 dari 5 juga. Ya, kalian bisa lihat lah damage-nya sekecil itu, sesedikit itu. Jadi artinya dengan menggunakan Calvert ini, materialnya itu bisa melibas berbagai macam kondisi yang luar biasa di Indonesia, di mana beberapa kota tuh didesain untuk membuat kaki kita tough banget. Contohnya kayak Bandung aja sampai ada komunitas kaki besi, segitu toughnya ya alam di Bandung sampai membuat kaki kita sangat-sangat strong, dan material
sepatu ini jelas sangat cocok untuk medan-medan seperti itu. Nah, apakah tanpa masalah? Oh, bukan tanpa masalah. Kita ngelihat ada beberapa poin menarik kayak ini nih. Ini easy fix ya, talinya agak kepanjangan, tapi ya bisa lah ya kalian akalin. Ini mungkin preferensi naliin aja. Dan kemudian kita ngelihat kerusakannya hanya di sini. Ini setelah beberapa bulan lemnya lepas ya. Ya bisa dimaklumin sih, karena kan kita juga ada kehujanan ya, basah dan pergesekan segala macam di bagian fitting collarnya ini. Ya bisa dimaklumin lah ya, karena ya kalian bisa lihat ini cuma dilem nggak dijahit, tapi bukan kerusakan yang terlalu berarti kalau menurut gua. Oke, kita berikan rating 7,5 untuk material uppernya. Oke, kita pindah ke bagian insole-nya, di mana kita temukan insole-nya ini menggunakan Ortholite entry level, kemudian alas TA-nya juga ini menarik ya teman-teman. Kalau gue belakangan jarang menemukan ya alas TA atau shock liner kayak begini di brand Indonesia di harga under 1 juta, karena ya memang terkesan lebih premium sih. Meskipun bahannya juga sebenarnya nggak mahal ya, tapi terkesan lebih premium, terkesan lebih enak. Bahkan Oki sampai bilang enaknya empuknya insole ini digabung dengan enaknya si midsole ini tidak terhalang oleh shock linernya ya. Bagus memang. Ini kalau kita pegang memang agak lebih empuk juga ya. It's good ya. Dan kita lihat midsole-nya dia dapat angka 17 sampai 19,5 HA di durometer ya. Jadi konsisten sebenarnya di beberapa titik kita cek konsisten angkanya antara 17, 17,5, 18,5 dan 19,5. Ya kita konsol juga dengan beberapa pabrik sole terutama ya, angka itu deviasi 2 angka gitu ya di durometer itu sebenarnya masih di dalam range yang sama. Makanya kita tuliskan aja buat aktualitas, tapi kalian bisa bayangin seempuk apa, karena kalau kita benchmarking dulu kita bilang salah satu yang paling empuk itu adalah Ultra Boost. Nah ini bahkan lebih empuk daripada Ultra Boost dari hasil durometernya. Gokil ya. Oke, kita pindah ke bagian outsole-nya. Ini juga bikin gua kaget. Sebelum gua kasih tahu angka pengetesannya ya, gua mau absen dulu. Ternyata tebalnya itu 3,4 sampai 3,8 mm tergantung permukaannya di mana. Nah sebelum itu lagi gua mau kasih benchmarking hasil pengetesan Dremel kita. Untuk angka 10 itu di Huni Puma Speedcat ya, di mana solnya itu cuma berkurang 0,5 mm. Sedangkan ya lebih gede sedikit dari situ, biasanya 0,8 sampai 1, kecil ya, itu biasanya dihuni oleh Vibram dan Continental. Oke, dan 30 detik kita Dremel, ternyata kita mendapatkan angka 0,8 mm pertama kali loh kita lihat brand Indonesia sebadak ini, padahal harganya under 1 juta. Gokil. Dan tentu aja kita kasih ratingnya 9 dari 10 ya, di level yang sama lah dengan Vibram dan Continental. Dan untuk rata-rata material upper itu di 8,25. Goks. Dan kita ngeliat lagi ya, untuk semua material itu digabung dalam konstruksi yang bagus dan rapi sekali. Panelnya itu rapi banget, jahitannya rapi sekali. Kemudian gue juga mencoba mendalami di sini dari upper ke outsole itu juga dia kuat. Nah dari shock liner ke midsole ini ada beberapa partnya yang memang agak lemah, tapi nggak masalah. Bukan di part yang sangat krusial banget, karena kalau kita lihat di ujung-ujung ini kuat sekali ya, di ujung ini kuat sekali, bagian bawah juga kuat banget, lemnya luar biasa. Dan kita ngelihat juga dari outsole ke midsole ini juga bagus banget, yang artinya memang ketahanannya, kekuatan lemnya ini juga bagus banget ya. Makanya gue dengan pede bisa memberikan 7,5. Nah dimana kalau untuk benchmarking nih ya, 7,5 ini sebenarnya udah sangat bagus untuk brand Indonesia ya, dimana ini udah mulai selevel dengan brand-brand luar. Oke, kita lanjut lagi sedikit ke kenyamanan. Nah ini ada beberapa data yang unik ya teman-teman, terutama karena Oki udah pakai berbulan-bulan, kita bisa dapat data ini thanks to Oki. Pertama, bobot sepatunya itu 375,5 gram, dan ini memang berat ya. Tadinya pas kita pegang doang, rasanya aktualnya nggak akan segitu deh, ternyata enggak. Saat pemakaian, feel pemakaiannya juga sama beratnya dengan ya segitu lah ya, di size 43, 375 gram, ya berat juga. Kemudian satu hal yang menarik adalah culvert ini kelihatannya slim ya. Nah, ternyata dia di-develop untuk memberikan ruang bagi kaki yang lebar dan punggung kaki tinggi. Contohnya, lebar tuh box saja kita dapetin di 110,1 mm. FYI aja, ini tuh artinya setara dengan Asics versi wide. Lebar ya, lebar banget. Dan kemudian instepnya itu ya, punggung kaki sini ya, itu 86,5 mm. Wahai kalian kaum kaki lebar dan besar punggung kaki tinggi, ini sepatu buat kalian.
Nah, heel dropnya ini juga surprisingly nice ya. Buat brand Indonesia jarang ada yang bikin heel drop rendah buat walking shoes, cuman beberapa aja yang gue tahu. Ternyata kita dapat ya dropnya di belakang itu 33 mm, sedangkan di depan 23,8 mm, yang artinya kita dapat heel drop 9,2. Oke, ini mungkin bukan rendah ya, masih termasuk agak tinggi malah. Tapi artinya kita mendapatkan walking shoes yang ya cukup lah di bawah 10 mm gitu kan ya. Artinya loadnya ke lutut tidak terlalu berat. Dan ini juga berkesinambungan dengan pengetesan jangka panjang kita buat berdiri. Ya untuk durasi 1 jam, 2 jam dia aman, nggak pegel sama sekali. Gokil ya. Beberapa data tambahan, paling panjang solnya diklaim itu 28 cm, ternyata kalau kita ukur ya di dalam sini dengan insole itu 27,5 cm. Jadi sedikit lebih kecil, tapi nggak usah terlalu khawatir, kalian bisa pakai sizing kalian biasa kalau beli ini. Nah, kemudian kita ngelihat juga nih detail-detail tambahan untuk fitting. Ternyata midsole-nya ngikutin bentuk arc atau lengkungan kaki di sini, yang ini membuat supportnya juga sedikit lebih baik ya. Cuman sayang memang, dimana kalau kita lihat secara keseluruhan, upper-nya itu kurang ngehug. Jadi dari sole dari bawah itu udah cukup. Nah, dari atasnya masih agak longgar, padahal kita udah coba kencengin nih ya talinya sekencang mungkin. Jadi itu aja PR-nya ya, bikin fittingnya lebih baik di bagian sini. Atau mungkin sebenarnya nggak salah karena di develop buat orang-orang yang punggung kakinya tinggi. Kalau kayak gitu ceritanya, nah ini udah tepat. Kemudian kita lihat juga tangnya ini ya nggak bisa lurus banget. Nah ini dalam posisi diem aja kayak gini nih. Tuh. Ini sedikit mengganggu kalau kita pakai jalan ya. Untungnya dia ngasih padding-padding yang tebal, yang empuk, dan bagian ujung sini nggak kaku dan nggak tajam, jadi nggak melukai. Cuman dari segi comfort berkurang aja. Nah, salah satu lagi yang kita temuin adalah rasa agak kempes di bagian heel sini nih. Nah, ini kita juga belum bisa cerita kenapa persisnya ya, kenapa kempes di sini, tapi ya just for you know aja itu terjadi di sepatu ini. Sedangkan kalau kita ngelihat secara pemakaian gitu, ini nggak terlalu gimana-gimana banget untuk sepatu jalan. Artinya apa? Nggak jadi lebih ringan karena rokernya tidak terlalu kerasa, tapi juga bukan sepatu yang buruk untuk jalan, jadi dia di tengah-tengah aja. Nah, gripnya juga kalau kita lihat di permukaan licin dia agak kurang ya, tapi justru sedikit membaik di permukaan basah. Nah, ini agak unik nih. Nah, anyway, menurut pengetesan kita sebagai sepatu jalan dan sneakers ya, kenyamanan dan performance-nya itu sudah di atas rata-rata. Tapi apakah sebagus yang lain atau enggak, silakan benchmarking sendiri. Kita berikan rating 7,4, yang artinya ya cukup oke ya, cukup baik ya. Kesimpulan terakhir gue sebelum gue kasih ratingnya, ini tuh adalah salah satu upaya yang sangat menarik dari brand Indonesia, yang dimana dari desain sudah bisa sejajar dengan di luar, sedangkan untuk kenyamanan memang ada beberapa hal yang bisa diperbaiki lebih lanjut lagi, tapi nggak masalah. Desainnya udah cakep kan, tinggal nanti dimainin material, dimainin fitting ya, dimainin support-supportnya sedikit, itu semua udah bagus sekali. Nah, contoh yang belum gue sebut tadi adalah support-support di sini nih, bagian heel-nya itu bener-bener ngepas sama bentuk heel kita ya, dan ini membuat supportnya atau tahanannya itu baik sekali. Ditambah lagi ada panel suede di sini ya, ini tambahan yang sangat bagus untuk ngunci si bagian heel-nya, jadi diem dan fittingnya bagus. Itu detail yang salah satunya ya yang dipikirkan oleh Acer waktu ngedevelop sepatu ini, dan gue sangat salut sekali. Artinya kita kasih kesempatan sebentar lagi, Calvert Future Wave ini bisa menjadi bahaya buat New Balance, Asics, Nike, dan brand-brand luar lainnya. Karena dengan harga under 1 juta aja, dia bisa menciptakan sepatu kayak gini. Kebayang nggak kita kasih setahun 2 tahun lagi? Gila, ini ancaman men. Ya, itu aja menurut gue, meskipun ratingnya 7,7, tapi jangan berpikir ini sepatu yang jelek, nggak sama sekali. Kalian bisa coba, kalian bisa tes kalau masih bisa dapat sepatunya, atau kalian juga bisa tunggu versi terbarunya yang slip-on. Itu menurut gue desainnya jauh lebih keren lagi. Gimana menurut kalian? Yuk kita lanjutin diskusinya di kolom komentar, dan like, komen, dan subscribe bantu kita mencapai 1 juta subscriber.